Kontingen Amerika Serikat dan Inggris dalam mendukung Israel sangat nyata. Inggris mengirim 2 kapal perang dan pesawat pengintai untuk bantuan ke Israel. Amerika Serikat bahkan lebih banyak lagi. Bahkan sampai mengirim Gerald R. Ford, kapal induk terbesar dan tercanggih di dunia, ditambah sejumlah pesawat, senjata, dan ribuan tentara. Amerika siap memberikan apapun yang dibutuhkan Israel, dan bahkan pasukannya siap untuk dikerahkan jika diminta. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan stok persenjataan yang banyak dimiliki Israel bisa mendukungnya dalam serangan militernya? Tidak juga, karena fakta di lapangan ada deretan senjata Israel yang justru disita dan dihancurkan oleh pasukan pejuang di Palestina. Gerakan perlawanan Lebanon Hezbollah misalnya mengkonfirmasi kalau pejuangnya berhasil menargetkan 1 kendaraan lapis baja Israel. Kendaraan hancur total setelah dihantam oleh 2 peluru kendali di pemukiman Afifim yang terletak di kota Salah. Kendaraan lapis baja tersebut adalah M113 Zelda. Hezbollah menyebut kalau serangan itu adalah respon terhadap pelanggaran rezim Zionis yang telah diamati oleh kelompok perlawanan Hezbollah. M113 Zelda adalah kendaraan pengangkut personil lapis baja buatan Amerika Serikat era tahun 60-an yang khusus untuk membawa pasukan ke dan dari pertempuran. Keunggulannya banyak, kemampuan manuver yang sangat baik di medan sulit, kompatibilitas untuk transportasi udara, dan kemampuan amfibi. M113 juga sudah mengalami banyak peningkatan, seperti tahan terhadap bahan berbahaya, dan untuk melindungi M113 dari tembakan anti-tank, bom IED, dan tembakan senapan mesin. Tank ini juga syarat pengalaman karena menjadi kendaraan lapis baja Angkatan Darat Amerika Serikat yang paling banyak digunakan dalam Perang Vietnam untuk menerobos, menyerang, dan menyerbu posisi musuh. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Israel menggunakan M113 dalam berbagai varian dan semuanya dirancang di Israel. Mengambil bagian dalam Perang Yom Kippur tahun 1973, digunakan dalam konflik Lebanon Selatan tahun 1978. Gelombang pertama serangan ke Gaza di tahun 2014. Tapi pada kenyataannya, kendaraan lapis baja ini seolah keok di medan tempur. Militer Israel juga dilaporkan sudah kehilangan hingga 14 unit tank tempur utama Merkava 4. Menurut pemberitaan media, militer Israel kehilangan tank tempurnya ketika pangkalan dan posisi militer mereka di Israel Selatan diserang dan direbut oleh pasukan Hamas yang masing-masing tank itu nilainya 5 juta US dollar. Laporan pertama yang beredar di media sosial, tank Merkava 4 Israel terbakar setelah terkena roket milisi Palestina. Video lain yang diterbitkan tak lama kemudian diduga dilakukan oleh Hamas sendiri, di mana momen tersebut tentara Hamas menjatuhkan roket tepat di atas tank. Ada juga video beredar Merkava 4 yang dihancurkan tepat di atas bukit. Banyaknya tank tempur buatan Israel yang hancur ini cukup ironis dan jadi sangat memalukan bagi tentara Israel, terutama setelah mereka menyombongkan diri kalau tank-tank yang diproduksi di dalam negeri ini adalah yang terbaik di dunia dan disebut hampir kebal terhadap senjata anti-tank manapun di dunia. Bahkan, tank Merkava 4 ini dengan bobot 65 ton disejajarkan dengan M1A2 Seth Abrams dan K2 Black Panther, Leopard 2, Armata, dan Challenger 2. Menurut klaim Hamas, peluru granat berpeluncur roket RPG anti-tank 105 mm yang digunakan oleh Brigade Al-Qassam Hamas dalam operasi Banjir Al-Aqsa adalah penyebab hancurnya tank tempur utama Merkava 4 Israel. Dalam video lain juga tampak Merkava 4 dihancurkan oleh RPG PG-70 buatan Iran. Tapi yang paling menarik, karena Hamas membagikan selebaran kepada para pejuangnya tentang bagaimana cara menghancurkan tank Israel. Entah itu yang membuat banyak tank Israel hancur, belum dikonfirmasi. Yang pasti, selain kehilangan banyak tank tempur utama Merkava 4, Israel juga disebut kehilangan lebih dari 10 kendaraan taktis Humvee. Ini adalah kendaraan penggerak 4 roda kelas truk ringan yang diproduksi oleh AM General di Amerika Serikat. Tugasnya itu adalah menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan oleh Jeep. Soal pengalaman, Humvee sudah digunakan secara luas dalam perang Teluk,
tahun 1991, di mana kendaraan ini bisa melewati medan gurun yang berat. Kendaraan ini juga digunakan oleh banyak negara lain dan organisasi. Khusus untuk Israel, total ada sekitar 2.000 Humvee yang beroperasi untuk negara ini. Tapi bukan hanya dalam perang Palestina, Humvee dikabarkan kalah saat melawan kelompok ISIS di kota Mosul. Iran bahkan kehilangan 2.300 kendaraan Humvee yang dipasok oleh Amerika Serikat. Kendaraan lain yang juga berhasil disita oleh pejuang Islam Palestina adalah MDT David. Ini adalah kendaraan pengangkut personil lapis baja ultra ringan dan kendaraan lapis baja ringan yang dirakit oleh MDT Armor Corporation untuk pasukan keamanan Israel. Kendaraan ini didasarkan pada platform Land Rover Defender dan Toyota Land Cruiser untuk menggantikan Hailstorm. Jauh lebih pendek, lebih ringan, lebih kecil dari kendaraan taktis Humvee dengan tujuan untuk melewati jalan-jalan dan gang perkotaan yang sempit. Kendaraan lapis baja ringan MDT David adalah kendaraan segala medan yang hemat biaya, dapat bertahan, dan terlindungi ringan yang dapat menampung 4, 6, atau 8 awak. MDT David dirancang untuk memberikan perlindungan untuk konflik intensitas rendah, bisa menahan tembakan senapan serbu, ledakan, dan perlindungan terhadap alat peledak konvensional. Bukan cuma menyita dan menghancurkan senjata milik Israel dan pangkalan-pangkalan pasukan pertahanan Israel. Hizbullah yang didukung Iran, salah satu milisi paling kuat di Timur Tengah, menyebut kalau pihaknya menembakkan peluru kendali ke pos tentara Israel. Serangan tersebut dilakukan sebagai aksi balasan atas pembunuhan 2 warga negara Lebanon di Seba Farms dan seorang reporter Reuters di dekat desa selatan Al-Ma'asal. Tapi menurut tentara Israel, pihaknya menyerang sasaran militer Hizbullah sebagai tanggapan atas 3 serangan rudal anti-tank dan telah menutup area hingga 4 km dari perbatasan Lebanon. Sementara itu, pasukan Hizbullah juga berhasil menggempur situs radar Zionis dengan peluru kendali saat saling baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Rekaman video memperlihatkan menara yang jaraknya kira-kira 5 km berasap akibat serangan. Tapi tidak diketahui apakah serangan tersebut akibat drone atau senjata lain yang menyebabkan menara-menara itu rusak. Pasukan Hizbullah menyebut kalau mereka menargetkan 3 lokasi di Israel Utara, termasuk radar Israel di peternakan Seba yang diduduki. Pasukan Hizbullah juga menyebut kalau serangan tersebut dilakukan dalam upaya membebaskan sisa-sisa tanah Lebanon yang diduduki dan juga sebagai solidaritas terhadap perlawanan rakyat Palestina. Ada banyak klaim tentang menara tersebut. Ada klaim kalau menara yang diserang kemungkinan jadi pengawas perbatasan atau sebagai komunikasi militer yang tugasnya untuk mengumpulkan data-data intelijen serta memfasilitasi layanan seluler. Pasukan Hizbullah kemungkinan menargetkan menara-menara tersebut untuk membutakan serangan Israel dan mencegah komunikasi di antara unit-unit mereka.